Menyeberangi sungai Bahorok sepanjang lebih dari 30 km ini menjadi awal petualangan saya di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Cukup beresiko ternyata memang sungai ini. Makanya Bang Ipul tadi harus nyebrang duluan untuk mengecek kira-kira aman atau tidak. Tapi ternyata kita masih perlu membutuhkan alat tambahan untuk menyeberang ke sana. Dan lagi disiapin tuh. Sebagai warga lokal yang mengenal kondisi alam Bukit Lawang, Bang Ipul dengan sigap mencari cara untuk menyeberangkan kami. Tidak hanya sebagai daerah tangkapan air, hutan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser juga menjadi habitat banyak jenis satwa. Kita ketemu nih sama ular. Ini lagi di atas, di pinggir banget tuh. Ini jenisnya apa dia, Bang? Viper. Viper. Wih, yang berbahaya itu ya. Itu nomor 3 dari Cobra. Waggler Viper adalah jenis ular berbisa yang banyak menghabiskan waktu di atas pohon sebagai usaha perlindungan dari kondisi tanah yang bisa berbahaya seperti genangan air, banjir, atau suhu tanah yang ekstrim. Kehidupan di pohon juga memudahkannya mendapatkan mangsa, seperti burung dan mamalia kecil dengan cara menyamar di antara dedaunan. Ular yang kita temuin ini adalah jenis Viper. Bisa dilihat dari bentuk dari kepalanya dan juga corak-coraknya. Selain itu tuh di ekornya ini tuh punya warna ciri khasnya sendiri. Jadi kawasan ini memang banyak ya? Banyak Viper-Viper ini? Banyak Viper. Apalagi kita tuh herping malam, kita bisa jumpa ular Viper itu mungkin sampai 10. Salah satu identitas dari Viper yang satu ini adalah warna dan corak tubuhnya yang khas. Seperti itu, jadi cara megangnya kita seperti ini. Kepalanya. Iya. Ih, anteng loh dia loh. Memang ular kayak gitu, memang ular kayak gitu. Cuman kalau kita nggak hati-hati dia nyerang. Waggler Viper memiliki bisa hemotoksin, yaitu jenis bisa yang menyerang jaringan tubuh dan sistem peredaran darah. Viper ini memiliki 4 taring. Nah, 2 di atas itu gunanya untuk mengeluarkan bisa dan yang di bawah itu untuk mencengkram ketika dia udah mendapatkan mangsa atau musuhnya. Udah kena bisa, terus dicengkram itu kulit bisa sampai robek dan bisa sampai membusuk kulitnya. Pendataan yang kami lakukan kali ini tidak hanya untuk mengenali karakter ular, tapi juga mempelajari habitat dan populasinya. Udah cukup, Abang? Sudah. Oke, kita balikin lagi ke alamnya. Iya. Imam adalah mahasiswa yang sedang melakukan tugas akhir dengan fokus pada pengamatan satwa di kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari perilaku, habitat, dan interaksi satwa dengan alam sekitar. Lokasinya yang berbatasan langsung dengan hutan Taman Nasional memungkinkan kami untuk mendapati jenis satwa lain. Oh, ini yang lagi jalan ya? Iya. Ini cari apa dia nih? Yang cari kodok dia nih. Ah, pas turun tuh. Wih. Wih. Warnanya coraknya tukar. Tuh, ketemu lagi sama ular yang lebih kecil nih. Ular lidi namanya kalau di sini. Ular lidi. Ini dia berbahaya juga, Bang? Lumayan, ada racun lumayan. Cuman bilang orang nggak beracun. Tapi aku nggak mau menjelaskan sama orang tuh udah tuh nggak beracun karena darah orang tuh nggak sama. Betul. Ular ini masuk ke dalam kelompok Colubridae, yang sebagian besar tidak berbisa
Namun, beberapa spesies memiliki bisa yang sangat lemah bagi manusia. Kita ketemu sama spesies ular lagi. Ularnya itu badannya tuh cukup kecil dan juga ramping. Terus punya warna yang unik juga. Ada warna biru sama kayak mirip tembaga nih. Ular berukuran kurang dari 50 cm ini menjadi bagian dalam rantai makanan, terutama sebagai pengendali populasi serangga dan hewan kecil di hutan. Sekarang kita kejar-kejaran dengan waktu karena mau mencari salah satu hewan yang kalau siang hari dia akan sembunyi. Jadi kita harus cepat-cepat. Nah, Dimana, ini, Bang? ini yang warna hitam putih. Ini. Oh, ini yang Iya. kecil ini. Iya. Itu lagi cari makan ya itu. Oh. Itu makan kita lari ngejar ini. Kalau memang orang itu nggak awas, ya nggak nampak tuh. Karena kecil banget ya. Kecil. Warnanya aja tuh. Cacing kepala martil menghindari panas matahari dengan bersembunyi di antara semak dan balik kulit pohon. Nah, hewan ini memang biasanya ada di tempat-tempat yang lembab, apalagi di kulit-kulit kayu seperti ini. Karena kalau mereka itu jalannya di bawah, karena berlendir jadi agak sedikit mengurangi gerak-geriknya. Kalau di sini dia lebih gesit ya, lebih bisa berjalan. Cacing dengan bentuk kepala menyerupai martil atau palu ini memiliki panjang tubuh antara 1 sampai 3 cm. Bentuk kepalanya yang khas membantunya menggali tanah dan permukaan pohon yang lapuk untuk mencari makan dan membangun tempat persembunyian. Jadi memang cacing ini tuh dia berlendir dan memiliki motif pada tubuhnya. Dan di kepalanya ini, kenapa namanya martil? Tuh, karena kepalanya tuh unik. Ya seperti martil. Seperti martil atau palu. Nah, sekarang ya, tahu di mana mulutnya? Di mana? Jangan, bukan di sini mulutnya di perut. Oh, di bagian bawahnya. Iya, di bagian bawah itu nggak nampak. Jadi kalau makan dia itu dia gulung. Gulung musuhnya. Iya, aku bilang itu namanya apa? Romantic insect. Romantic insect. Tidak hanya reptil dan jenis hewan berukuran besar, pendataan yang dilakukan oleh Imam juga mendata hewan-hewan kecil sebagai bahan penelitian. Jangan sampai tahu ya. Cacing martil memiliki peran penting dalam penguraian bahan organik di dalam tanah dan mendaur ulang unsur hara. Dengan pendataan ini kita dapat mengetahui habitat sekaligus juga populasi hewan yang ada di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Sekaligus kita juga melestarikan satwa-satwa yang ada. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sungai Bahorok menjadi magnet bagi para pencari ikan di kawasan Bukit Lawang. Ini arusnya kenceng banget. Dan ini sekarang saya sudah membawa betar dan juga kaca selam. Kita mau mencari apa? Kita mau mencari ikan dasaran yang ada di sekitar kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Leuser. Ikuti jejak saya, jejak petualang, Bang. Karakter sungai dengan arus yang deras melahirkan para pencari ikan yang tangguh. Mereka memiliki teknik khusus untuk bertahan dan tetap fokus mencari target tangkapan, meskipun dalam kondisi yang tidak mudah. Karena sangat sulit untuk mencari ikan, apalagi di arus yang deras seperti ini. Nah, tapi mereka tuh punya tekniknya sendiri. Ternyata tuh kakinya tuh harus menginjak batu-batu yang agak besar sebagai pijakan dan untuk menahan badan mereka. Nah, selain itu juga badannya tuh harus sampai tenggelam sehingga kalau timbul nanti badannya tuh bisa keikut arus. Tuh, makanya mereka bisa jalannya sambil maju melawan arus. Misalnya coba aja nggak bisa sama sekali, susah.
Kita berhasil, guys. Wah, kita dapet nih ikan jurungnya yang besar. Wah, mantap banget nih. Nah, Bang, ini gimana nih lepasnya, Bang? Gerak dia ya? Udah lepas. Jadi nggak bisa copot lagi dengan pakai tali dia. Oh, Ya. oke. Nah, ikan jurung ini dia tidak mengenal musim. Jadi setiap tahun dia itu ada. Hanya saja kalau kita mencarinya dengan cara menembak seperti ini, jadi membutuhkan air yang sangat jernih. Mantap banget nih. Fresh. Sungai deras dengan permukaan batu yang licin, disitulah tempat ikan berada. Karena permukaan batu berlumut justru menyediakan banyak sumber makanan bagi ikan. Jangan banget sampai mau hanyut, apalagi ada batu-batu di bawahnya licin. Sakit badan kebentur berkali-kali. Aliran sungai yang bersumber dari kawasan hutan Bukit Barisan ini memiliki karakter aliran yang beragam. Tidak hanya sungai dangkal berarus deras, tapi juga terdapat beberapa kolam atau lubuk. Target yang kami cari adalah jenis ikan dasaran dengan kemampuan berenang melawan arus sungai. Dapat, Bang. Tuh, dapat 1 ekor. Wah, ini dia ikan yang kita cari. Kalau di sini nyebutnya ikan jurung atau ikan semah. Ternyata abang-abangnya udah dapet masing-masing satu-satu nih. Saya yang belum nih. Wah, ini ukurannya sama dia ya? Ini dia ikan jurung. Wah, mantap. Akhirnya saya bisa dapat ikannya. Mengikuti kegiatan abang-abang ini mencari ikan di arus yang deras seperti ini cukup menantang, tapi juga sangat menyenangkan. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi penikmat ikan air tawar, ikan jurung menjadi salah satu jenis ikan premium. Tidak hanya karena rasa dagingnya yang lezat, ikan jurung terbukti sulit didapat. Berbeda dengan jenis ikan nila atau lele yang lebih mudah dibudidaya. Katanya ikan ini tuh memiliki rasa tekstur yang lembut dan juga manis. Jadi nggak sabar nih buat nyobain ikan jurungnya. Ini pedih banget ya mata Bangnya. Ikan jurung memiliki permintaan tinggi di pasaran. Bahkan di beberapa tempat ikan jurung dianggap sebagai simbol kemewahan dan sering disajikan dalam acara adat atau perayaan penting. Memang betul ikan ini memiliki rasa yang manis dan juga lembut. Gak heran kalau ikan ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Apalagi dengan perjuangannya melawan arus, tapi mendapatkan ikan yang sebesar ini, wah mantap sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Panjangnya kurang lebih 160 meter, cukup panjang dan cukup buat deg-degan sekali, tapi seru banget.